Baik, saya mengucapkan selamat Sabat bagi kita semua, bagi yang hadir di tempat ibadah maupun melalui media Zoom. Kita patut memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya atas berkat hari Sabat. Kita boleh berkumpul berbakti bersama, saling mendoakan dan saling menguatkan. Saudaraku dalam Tuhan, jika kita mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, tanda-tanda zaman semakin meningkat dan nyata. Ada perang antara Israel dan Syria. Mungkin banyak yang tidak sadar akan hal ini atau belum mengikutinya, tapi ini sedang terjadi. Kemudian kembali terjadi perang antara Israel dan Palestina. Kedua kubu ini tidak henti-hentinya bertikai sejak dahulu kala hingga sekarang ini. Dan jika kita melihat ke wilayah Asia, ada ketegangan antara China dan Taiwan. Dan yang berikut ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ini semua baru kabar-kabar deru perang. Belum kita lihat bencana alam, belum kita lihat kerusuhan di mana-mana, belum lagi kelaparan dan sebagainya. Dan teristimewa tentang undang-undang hari Minggu. Ini contoh yang terjadi di Hongaria dan Polandia. Di Hongaria sedang mempertimbangkan untuk menutup toko pada hari Minggu. Sementara di Polandia, pemerintah mengingatkan pemilik toko bahwa hari Minggu adalah waktu untuk berdoa dan keluarga. Dan jika kita masih mau melidiki, banyak lagi berita-berita lain tentang hari Minggu. Melihat semuanya ini, saya yakin banyak dari antara kita rindu untuk Yesus segera datang. Dan untuk itu, banyak yang sudah menyingkir dari kota ke desa, atau bahkan ke tempat yang terpencil. Namun, saudaraku dalam Tuhan, itu bukan yang terutama. Lalu apa yang terutama? Mari kita pelajari. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Januari 30 tahun 1900, artikel A, paragraf 4, berbunyi, hanya ada 2 golongan, masing-masing kelompok ditandai dengan jelas, apakah dengan meterai Allah yang hidup, ataupun dengan tanda binatang atau patungnya. Hanya ada 2 golongan atau 2 kelompok, yaitu kelompok yang menerima meterai Allah yang hidup, dan kelompok yang menerima tanda binatang. Karenanya, pekabaran Sabat ini adalah untuk menyegarkan ingatan kita agar jangan salah fokus dan kita berada di pihak yang benar. Sekarang, apakah meterai Allah yang hidup itu? Mari kita ikuti penjelasan Alkitab dan kita buka buku Wahyu pasal 7 ayat 2-3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat yang lazim bagi kita tentang meterai Allah yang hidup. Dan sebelum kita lihat apa meterai yang dimaksudkan, lebih baik kita kenal dulu siapa Allah yang hidup itu. Saya yakin banyak yang sudah kenal, tetapi perlu kita ulang karena banyak yang masih belajar. Petrus berkata dalam Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus bersaksi bahwa Yesus adalah anaknya Allah yang hidup. Karenanya Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Allah Bapa inilah pemilik dari meterai tersebut. Nah sekarang, apakah meterai Allah yang hidup itu? Ingat tadi, dalam Wahyu 7 ayat 3 dikatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka.
Siapakah hamba-hamba Allah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Kita baca ayat 4. Wahyu 7 ayat 4 berkata, "Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel." Hamba-hamba Allah yang dimeteraikan itu berjumlah 144.000. Nah, meterai apa yang mereka terima? Kita bisa baca dalam Wahyu 14 ayat 1. Berbunyi, "Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Jelas sekarang bahwa meterai yang dimaksudkan, yaitu meterai Allah yang hidup, adalah nama anak Allah dan nama Bapanya. Ada dua nama yang tertulis di dahi hamba-hamba Allah tersebut. Kita semua sudah tahu siapa nama Bapa dan siapa nama anaknya. Namun apa sebenarnya makna nama? Ya, benar. Nama adalah karakter. Nama Bapa adalah karakternya. Demikian juga dengan anak. Nama anak adalah karakternya anak Allah. Bagaimana caranya untuk memperoleh karakter Bapa yang adalah namanya? Yaitu dengan menerima anaknya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karenanya, nama Bapa boleh menjadi bagian kita melalui anaknya. Dan teristimewa, Keluaran 23 ayat 20-21 berkata, "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia." Nama Bapa ada di dalam anaknya. Bapa telah karuniakan namanya di dalam anaknya. Paulus tekankan hal ini dalam Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mau memiliki nama Bapa? Maka kita harus memiliki Yesus. Sebab dalam Yesus ada nama Bapa. Inilah meterai yang tertulis dalam dahi rombongan 144.000 tersebut. Mereka mengenal siapa Bapa dan siapa anaknya. Kebenaran tentang Allah Bapa dan anaknya ini sangat penting, karena nama Bapa dan anaklah yang tertulis di dahi hamba-hamba Allah yang hidup. Inilah sebabnya kebenaran ini harus kita kabarkan dengan suara nyaring, karena inilah kebenaran masa kini atau present truth. Dan untuk melihat hubungan meterai, nama Bapa dan anak serta kebenaran masa kini, mari kita ikuti penjelasan Noh Nubuat berikut ini. Manuskrip 173 tahun 1902 paragraf 25 berkata, "Segera setelah umat Allah dimeteraikan di dahi mereka, ini bukanlah meterai atau tanda yang dapat dilihat, melainkan penetapan dalam kebenaran, baik secara pikirani maupun rohani, sehingga mereka tidak bisa goyah. Segera setelah umat Allah dimeteraikan dan disiapkan untuk penantian, hal itu akan tiba. Sesungguhnya itu sudah mulai." Meterai yang dimaksudkan tidak bisa kita lihat, sebab itu adalah penetapan dalam kebenaran, baik secara pikiran maupun secara rohani. Dan pemeteraian itu sudah dimulai. Nah, sekarang pertanyaan kemudian, kebenaran apa yang dimaksudkan? Kebenaran masa kini tentunya, sebagaimana yang tadi telah dinyatakan. Roh Nubuat berkata dalam Last Day Events halaman 222 paragraf 3. Sekarang setan sedang menggunakan segala cara di waktu pemeteraian ini untuk menjauhkan pikiran umat Allah dari kebenaran masa kini dan menyebabkan umat itu bimbang. Jelas,
Kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran masa kini. Nah, apakah kebenaran masa kini tersebut yang merupakan bagian dari pekabaran malaikat ketiga? Mari kita lanjutkan dalam The Review and Herald, Maret 9 tahun 1911, paragraf 15. Kebenaran masa kini mengenai perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus belum disuarakan sebagaimana mestinya. Kebenaran masa kini yang dimaksudkan adalah tentang Wahyu 14 ayat 12 yang merupakan bagian akhir dari pekabaran malaikat yang ketiga. Banyak umat Allah yang tidak menyadari bahwa Wahyu 14 ayat 12 adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Nah, mengapa penting sekali Wahyu 14 ayat 12 ini dikabarkan dengan suara nyaring? Roh Nubuat menolong kita dalam menjadi putra dan putri Allah, halaman 25 paragraf 3. Allah telah menjelaskan dalam sabdanya syarat-syarat atas mana tiap-tiap jiwa akan dipilih kepada hidup kekal, yaitu penurutan pada perintah-perintahnya melalui iman dalam Kristus. Mereka yang dipilih kepada hidup yang kekal adalah mereka yang menurut kepada perintah Allah dan iman di dalam Yesus. Perintah Allah kita sudah tahu, yaitu hukumnya. Sekarang, apakah iman dalam Yesus itu? Dan apakah iman di dalam Kristus sama dengan iman kepada Yesus? Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages, buku ketiga, halaman 168, paragraf 2. Dikatakan, iman kepada Yesus telah diabaikan dan diperlakukan dengan cara yang acuh tak acuh dan ceroboh. Itu tidak menduduki posisi penting sebagaimana yang diungkapkan kepada Yohanes. Iman dalam Kristus sebagai satu-satunya harapan orang berdosa sebagian besar telah ditinggalkan. Tidak hanya dari ceramah yang diberikan, tetapi juga dari pengalaman kerohanian dari banyak orang yang mengaku percaya pada pekabaran malaikat ketiga. Melalui kutipan ini, iman kepada Yesus atau faith of Jesus. Saya tahu banyak orang yang mempersoalkan ini, karena menurut mereka faith of Jesus itu adalah faith atau iman Yesus. Tidak masalah, tetapi kita menggunakan terjemahan dalam Alkitab, dikatakan iman kepada Yesus. Adalah sama dengan iman di dalam Yesus. Iman kepada Yesus berdasarkan kutipan ini sama dengan iman di dalam Yesus. Kenapa? Sebab keduanya diabaikan, keduanya ditinggalkan. Padahal iman kepada Yesus adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Nah, apakah iman kepada Yesus itu? Selected Messages, buku ketiga, halaman 172, paragraf 3, melanjutkan. Iman kepada Yesus. Hal itu dibicarakan, tapi tidak dipahami. Apakah yang dimaksud dengan iman kepada Yesus yang menjadi bagian dari pekabaran malaikat ketiga? Yesus menjadi penanggung dosa kita, ampuni dosa. Dia diperlakukan sebagaimana kita sepantasnya diperlakukan. Dia datang ke dunia kita dan menanggung dosa kita agar kita bisa mengambil kebenarannya. Dan iman dalam kemampuan Kristus untuk menyelamatkan kita dengan berlimpah dan sepenuhnya dan seluruhnya adalah iman kepada Yesus. Inilah penjelasan tentang apakah iman kepada Yesus itu, yaitu iman dalam kemampuan Yesus untuk selamatkan kita. Jadi, bila kita buat persamaannya atau bagannya, kehidupan kekal itu adalah menuruti perintah Allah, yang adalah sama dengan menuruti hukum Allah. Dan kehidupan kekal itu adalah iman kepada Yesus, yang sama dengan iman dalam kemampuan Kristus untuk selamatkan kita. Namun, kehidupan kekal itu bukan hanya penurutan hukum. Kehidupan kekal itu juga bukan hanya iman dalam kemampuan Yesus untuk selamatkan kita. Kehidupan kekal itu adalah kedua-duanya, yaitu menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perhatikan Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past, halaman 135, paragraf 5. Allah telah memilih suatu karakter yang harmonis dengan hukumnya, dan barang siapa yang akan mencapai ukuran tuntutannya akan beroleh izin masuk
ke dalam kerajaan kemuliaannya. Allah memilih karakter yang selaras dengan hukumnya, sebab hukum Allah adalah salinan karakter Allah itu sendiri. Inilah pentingnya untuk menuruti perintah Allah atau hukum Allah. Lalu, bagaimana hubungannya dengan iman kepada Yesus? Roh Nubuat melanjutkan dalam Selected Messages buku kedua, halaman 117 paragraf 2. Sementara Anda memegang panji kebenaran dengan teguh, mengabarkan hukum Allah, biarlah setiap jiwa mengingat bahwa iman kepada Yesus terhubung dengan perintah-perintah Allah. Jadi iman kepada Yesus dengan perintah Allah adalah satu, terhubung dia. Mengapa iman kepada Yesus terhubung dengan penurutan kepada hukum Allah atau perintah-perintah Allah? The Acts of the Apostles halaman 425 paragraf 1 menjelaskan. Hanya oleh iman di dalam Kristus, orang berdosa dapat dibersihkan dari rasa bersalah dan dimampukan untuk memberikan penurutan pada hukum penciptanya. Ingat tadi saudaraku dalam Tuhan, berdasarkan penjelasan Roh Nubuat, bahwa iman dalam Yesus dan iman kepada Yesus adalah sama. Hanya oleh iman dalam Yesus kita dimampukan untuk menurut akan perintah-perintah Allah atau hukum Allah. Inilah hubungannya antara iman dalam Yesus atau iman kepada Yesus dengan penurutan kepada hukum Allah. Nah, di manakah iman dalam Yesus atau iman kepada Yesus itu berada dalam hidup kita? Kita baca From the Heart halaman 58 paragraf 4. Dikatakan, iman yang tulus di dalam Yesus mengarah pada penyangkalan diri. Tetapi betapapun tingginya pengakuan itu, jika diri ditinggikan dan dimanjakan, iman kepada Yesus tidak ada di dalam hati. Kembali, bila mana saudara perhatikan, iman dalam Yesus sama dengan iman kepada Yesus. Dan itu harus ada di dalam hati kita. Mengapa penting sekali memiliki iman dalam hati kita? Karena penurutan itu berasal dari hati. Pulang ke rumah halaman 117 paragraf 2 menyatakan, penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Inilah pentingnya memiliki iman di dalam Yesus atau iman kepada Yesus di dalam hati kita. Sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Inilah hubungannya meterai Allah yang hidup dengan penurutan kepada hukum Allah dan iman kepada Yesus. Dengan memiliki iman kepada Yesus di dalam hati kita, maka kita dapat menuruti hukum Allah yang adalah salinan karakternya, dan dengan demikian kita memiliki meterai Allah yang hidup yang ditulis pada dahi kita. Apakah maksud daripada dahi? Pikiran kita. Sebab hati dan pikiran adalah satu. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Mei 21 tahun 1895 paragraf 5. Meterai Allah yang hidup akan dikenakan hanya kepada mereka yang memiliki keserupaan dengan Kristus dalam karakter. Meterai Allah yang hidup itu ada hubungannya dengan kebenaran masa kini, serta kebenaran masa kini itu adalah penurutan hukum Allah dan iman kepada Kristus, dan hal-hal tersebut berfokus untuk memiliki karakter yang selaras dengan karakter Allah. Karenanya tidak heran saudaraku dalam Tuhan, meterai Allah yang hidup itu hanya diberikan kepada mereka yang karakternya serupa dengan karakter Kristus. Inilah pekabaran malaikat ketiga yang harus kita kabarkan dengan suara nyaring. Inilah izin masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Roh Nubuat mengamarkan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 216 paragraf 2. Meterai Allah tidak akan pernah dikenakan pada dahi pria atau wanita yang cemar. Meterai itu tidak akan pernah dikenakan pada dahi pria atau wanita yang ambisius dan cinta dunia. Itu tidak akan pernah dikenakan pada dahi kaum pria atau kaum wanita yang berlidah palsu atau berhati penipu. Semua orang yang menerima meterai itu haruslah tak bernoda di hadapan Allah, calon-calon ke sorga. Bagaimana caranya untuk tidak bernoda? Dengan menerima Kristus. Inilah pentingnya kita pahami adanya dua kelompok dan meterai Allah yang hidup.
serta mengabarkannya dengan suara nyaring. Sebab saat ini adalah masa hari pendamaian. Pada hari pendamaian, terjadi proses pemeteraian. Saat ini sedang berlangsung proses yang berikut ini. Kita baca Yeskiel 9 ayat 1-4. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat tulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kemudian ayat 5-8 berkata, dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh, Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem? Perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Semua golongan umur kena. Orang tua, orang muda, hamba, anak kecil, dan wanita-wanita. Kalau dalam versi King James dikatakan old and young, atau orang tua dan orang muda, lalu maids, atau pembantu atau hamba, serta little children and women, artinya anak kecil dan wanita-wanita. Semuanya dimusnahkan, semuanya dibunuh. Tidak ada yang terkecuali. Mungkin banyak umat Allah merasa hal ini belum terjadi, karena mereka belum melihat terjadi pembunuhan dan pemusnahan di dunia ini. Mereka juga belum lihat ada malaikat datang memberi tanda di dahi. Ingat saudaraku dalam Tuhan, meterai itu tidak terlihat, sebab bersifat rohani. Apa yang dinyatakan dalam perikop ini adalah proses penghakiman pemeriksaan. Sebab saat ini adalah hari pendamaian, di mana kita sedang diperiksa. Dan pada waktu proses pemeriksaan itu dilaksanakan, terjadi juga proses pemeteraian. Ingat kembali pekabaran berikut ini dalam Counsels for the Church halaman 349 paragraf 1. Ketika pekerjaan penghakiman pemeriksaan ditutup, nasib semua akan telah diputuskan untuk hidup atau mati. Penghakiman pemeriksaan adalah sama dengan hari pendamaian. Dan bila itu selesai, maka nasib semua orang telah ditentukan, apakah untuk hidup atau untuk mati. Itulah yang sedang terjadi di Yeskiel pasal 9, dan itulah yang sedang terjadi sekarang ini. Dan karena saking sedikitnya yang menerima tanda, sampai-sampai Yeskiel berkata dalam ayat 8, kita baca kembali, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem? Yeskiel tidak lihat masih ada yang selamat, masih ada yang menerima huruf T. Tetapi karena sangat sedikit, sampai-sampai Yeskiel tidak bisa lihat. Dia lihat sepertinya semua sudah dimusnahkan.
Sebab lebih banyak yang mati rohani daripada yang menerima meterai Allah yang hidup. Karenanya jangan heran, angka 144.000 banyak orang merasa sangat sedikit. Dan itu sebabnya banyak yang anggap itu hanyalah simbol. Namun ingat kutipan berikut ini. Manuskrip Releases volume 18 halaman 236 berkata, pelajari pasal 9 buku Yeskiel. Kata-kata ini akan digenapi secara harafiah. Namun waktu berlalu dan orang tertidur. Mereka menolak untuk merendahkan jiwa mereka dan ditobatkan. Bukan waktu yang baik lagi untuk Tuhan menanggung dengan orang yang mempunyai kebenaran besar dan penting yang dinyatakan kepada mereka, tetapi yang menolak untuk membawa kebenaran-kebenaran ini ke dalam pengalaman masing-masing mereka. Kita tidak cukup tahu, kita harus alami. Jadi, jika Yeskiel lihat sangat sedikit, memang demikianlah yang terjadi. Itu bukan simbol. 144.000 bukan simbol, tapi harafiah. Memang benar, akan ada yang selamat dan bangkit pada kebangkitan umum. Tetapi bukan bagian kita untuk menentukan, oh, nanti saya bangkit di kebangkitan umum saja, karena rasa-rasanya tidak sanggup masuk di dalam 144.000. Atau mungkin yang merasa sanggup, saya mau ikut dalam kebangkitan istimewa, supaya saya tergabung dalam 144.000. Bukan demikian, saudaraku dalam Tuhan. Bukan bagian kita untuk menentukan kapan kita bangkit atau di mana bagian kita bangkit. Bagian kita adalah menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itulah pekabaran malaikat ketiga, dan kita harus kabarkan dengan suara nyaring. Dan untuk itu, kita harus kenal siapa Allah dan siapa anaknya. Inilah ciri mereka yang menerima tanda di dahi. Sebab mereka berkeluh kesah dengan adanya penyembahan berhala di dalam umat Allah. Dan berhala itu disebut Trinitas. Nah, bagi yang baru belajar dan perlu penyegaran, silahkan ikuti pekabaran Panggilan 9:11. Pekabaran ini mengungkapkan kekejian yang terjadi dalam umat Allah, yaitu Trinitas. Saudara tidak akan bisa masuk, saya ulangi, saudara tidak akan bisa masuk dalam kelompok 144.000 bila saudara percaya Trinitas. Mohon maaf, itu bukan saya yang bicara, tetapi firman Tuhan dan Roh Nubuat. Silakan ikuti dan pelajari. Saudara akan lihat kekejian demi kekejian yang terjadi dalam umat Allah yang membuat umat sisa berkeluh kesah, dan itulah syarat untuk terima tanda di dahi. Namun, meski kita sudah tolak Trinitas, bukan jaminan kita juga sudah pasti tergabung dalam rombongan 144.000 tersebut. Kita perlu memiliki meterai Allah yang hidup, yaitu nama Bapa dan Anaknya, yang adalah karakter Bapa dan Anaknya. Kembali ke Yeskiel pasal 9, kita baca ayat 10 dan 11. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Dari 6 orang yang dipanggil untuk melaksanakan perintah Tuhan, hanya 1 yang ditugaskan untuk memberikan tanda di dahi. 5 yang lain untuk membunuh dan memusnahkan. Semakin jelas bahwa hanya sedikit yang dimeteraikan. Karenanya tidak heran, dia duluan pulang untuk melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah selesai. Sebab hanya sedikit yang harus dimeterai, sampai-sampai Yeskiel tidak bisa lihat. Nah, apa yang terjadi saat malaikat tersebut melaporkan bahwa tugasnya sudah selesai? Kita baca peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 178 paragraf 4. Saya melihat malaikat-malaikat bergegas kian kemari di sorga. Seorang malaikat dengan alat tulis di sampingnya kembali dari bumi dan melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan. Ini sama dengan Yeskiel 9 ayat 11 tadi. Dan orang-orang saleh sudah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum, membuang pedupaan.
Ia mengangkat tangannya dan dengan suara yang nyaring berseru, "Sudah selesai." Apakah artinya Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian? Itu artinya Yesus sedang melayani di dalam bilik yang maha suci. Sebab dalam bilik yang maha suci itulah terletak tabut perjanjian. Dan pelayanan dalam bilik yang maha suci tersebut kita kenal dengan istilah hari pendamaian atau penghakiman pemeriksaan. Jadi, pada waktu malaikat yang bertugas memberi tanda di dahi kembali ke sorga dan melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah selesai, Yesus sedang berada dalam bilik yang maha suci sebagai imam besar kita, pengantara kita di hadapan Bapa, melakukan prosesi penghakiman pemeriksaan yang dilakukan pada hari pendamaian. Dan setelah menerima laporan itu, apa yang Yesus lakukan? Yesus membuang perbaraan atau pedupaan itu, lalu mengangkat tangannya dan berkata, "Sudah selesai." Artinya, proses hari pendamaian, proses penghakiman pemeriksaan, dan proses pemeteraian sudah selesai. Yang ditentukan untuk mati dan ditentukan untuk hidup sudah ditetapkan. Yang selamat sudah dihitung dan dimeteraikan. Berapa jumlahnya? 144.000. Inilah yang disebut dengan penutupan pintu kasihan. Apakah sudah ditutup? Kita tidak tahu. Namun ada satu tanda bagi kita, yaitu undang-undang hari Minggu. Pemaksaan undang-undang hari Minggu mendahului penutupan pintu kasihan. Silahkan baca buku peristiwa akhir zaman. Dan tanda-tanda zaman bila mana kita pelajari dan selidiki sudah menyatakan bahwa undang-undang hari Minggu tersebut sudah semakin dekat. Artinya, masa pemeteraian sudah semakin singkat, sedikit lagi akan selesai. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Appeal and Suggestions to Conference Officers halaman 25 paragraf 2 menasehatkan. Kita berada dalam kegenapan hari pendamaian. Setiap jiwa individu sekarang harus merendahkan diri di hadapan Allah, mencari pengampunan atas pelanggaran dan dosa-dosanya, dan menerima kasih karunia Kristus yang membenarkan pengudusan jiwa melalui pekerjaan Roh Kudus Kristus. Dengan demikian, alamiah daging diubahkan, diperbaharui dalam kekudusan, sesuai gambar kebenaran Kristus dan kekudusan sejati. Dalam kutipan lain, bila mana kita ikuti pekabaran renungan pagi, dikatakan bahwa dalam masa besar hari pendamaian ini, kita harus berdoa, berpuasa, serta selidiki hati. Dan itu semua adalah pekerjaan Roh Kristus dalam hati kita. Ini yang utama bagi kita, saudaraku dalam Tuhan. Dan jika Kristus di dalam hati kita, maka apapun yang kita lakukan dan katakan, itu semua berasal dari Yesus. Yesus yang pimpin kita. Saudaraku dalam Tuhan, kita adalah kelompok yang sudah menolak Trinitas. Kita sudah tahu kekejian yang terjadi. Namun bahayanya adalah, di dalam kelompok yang menolak Trinitas ini, masih ada kelompok lagi, yaitu kelompok yang menerima meterai Allah yang hidup dan kelompok yang menerima tanda binatang. Loh, kok bisa? Ya, mengapa di dalam kelompok yang menolak Trinitas ini masih ada yang menerima tanda binatang? Karena mereka hanya tahu Bapa dan Anak. Mereka tidak mengenal. Bapa dan Anak belum tinggal dalam hidup mereka, sebab mereka masih mencintai dunia. Mereka seperti orang muda yang kaya itu, mau dunia tapi juga mau surga. Itu namanya mementingkan diri sendiri, bukan sangkal diri. Yang seperti ini masih banyak dalam kelompok kita. Oleh karena itu, pekabaran pagi hari ini untuk menghimbau, jangan sia-siakan kesempatan yang indah ini. Kita sudah mengenal yang benar, kita sudah berkeluh kesah atas kekejian yang ada. Bagian kita berikutnya adalah untuk memiliki iman dalam Yesus, agar kita dimampukan untuk menuruti perintahnya yang adalah salinan karakter Allah sehingga menjadi bagian kita. Karenanya, ingat saudaraku dalam Tuhan, hanya ada dua kelompok. Mengenai pertentangan,
seluruh dunia Kristen akan dibagi dalam dua golongan atau dua kelompok. Yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, dan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya. Segala sesuatu yang tidak selaras dengan memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus sudah pasti tergabung dalam menyembah binatang dan patungnya dan menerima tandanya. Sebab hanya dua kelompok. Dan dari dua kelompok besar ini, kelompok yang selamat adalah yang memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kenapa? Sebab oleh memiliki Kristus dalam hati oleh iman, maka kita dapat menuruti perintah Allah yang adalah hukumnya, yang adalah salinan karakternya. Sehingga karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Bapa dan anaknya. Dan itulah meterai Allah yang hidup yang ditulis di dahi kita, yaitu nama Bapa dan nama anaknya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, saat ini adalah hari penghakiman pemeriksaan, atau disebut juga hari pendamaian. Itu sebabnya saat ini juga adalah masa pemeteraian. Oleh karena itu, bagian kita saat ini bukan lagi dunia, bukan lagi mencari kesenangannya dan kemuliaannya. Saat ini adalah masa kita berdoa, kita berpuasa, dan selidiki hati. Saat ini untuk kita berkeluh kesah akan kekejian yang terjadi dalam umat pilihan Allah, dan kita serukan dengan nyaring pekabaran malaikat ketiga, yaitu pelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus, atau istilah lainnya adalah pembenaran oleh iman, sebab Yesus datang segera. Kelompok hanya dua saja. Pastikan kita tergabung dalam kelompok yang pelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus. Agar kita menerima nama Bapa dan anaknya tertulis di dahi kita, kita boleh menjadi tergabung dalam umat-umat yang selamat. Bagi yang mau tergabung dalam kelompok ini, saya undang kita semua, baik di tempat ibadah maupun di Zoom, kita bertelut bersama dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih pada Sabat siang ini, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu dan tulisan Roh Nubuat. Hanya ada dua kelompok di dunia ini. Mereka yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus, dan mereka yang menerima tanda binatang, yang menyembah patungnya. Bapa di sorga, kami adalah kelompok yang sudah mengenal kekejian yang terjadi dalam umat Allah. Kami tahu Trinitas itu salah. Tetapi dalam kelompok yang menolak Trinitas ini, masih ada lagi kelompok lagi. Oleh karenanya, biarlah melalui pengalaman yang sudah kami alami, mengingatkan masing-masing kami, agar jangan terjerumus kepada yang salah. Agar masing-masing kami sungguh-sungguh untuk bukan hanya belajar, tetapi mengalami dalam kehidupan masing-masing, menerima Kristus dalam hati. Oleh iman, agar kami dimampukan akan menuruti perintah-perintah-Mu ya Bapa, sehingga karakter-Mu menjadi bagian kami, nama-Mu dan nama anak-Mu tertulis di dahi kami. Kami rindu ya Tuhan untuk tergabung dalam 144.000. Karenanya, tolong kami ya Yesus, curahkan Roh-Mu dalam hati kami, kuasai kami hari demi hari, sebab waktunya semakin singkat, pemeteraian akan berakhir, tanda-tanda zaman sudah di mana-mana. Biarlah kami berjaga dan bersedia, dan tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Bukan dunia lagi, buangkan dunia dan terima Yesus. Berkati semua kami ya Bapa, baik yang di tempat ibadah maupun yang di tempat yang jauh, yang hadir melalui media Zoom. Dimanapun kami berada, baik sendiri, ataupun hanya sedikit, ataupun banyak, mampukan kami untuk berdiri teguh, dan teristimewa mengabarkannya dengan suara nyaring. Sebab kami rindu, meskipun memang tidak banyak, tetapi kami percaya pasti ada yang mau terima dan bertobat. Mampukan kami dengan Roh-Mu agar terus mengabarkan dan dengan giat dimanapun kami berada. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, terima kasih ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.